Ada satu nama yang seharusnya kita kenang, seorang tokoh yang kecerdasan, keberanian, dan idealismenya ini nyaris tak tertandingi di masanya. Dia adalah seorang filsuf, pemikir, dan strategis ulung yang bekerja di balik layar kemerdekaan Indonesia. Nah, sosok yang satu ini, dia ini sangatlah aktif, dia menulis buku-buku revolusioner, dia ini membentuk kesatuan massa, bahkan ikut langsung bertempur untuk mengusir penjajah ketika itu. Tapi justru karena semua aksinya itu, ia harus diasingkan. Dia dipenjara beberapa kali. Dia menjadi buronan internasional hingga akhirnya dieksekusi oleh bangsanya sendiri. Dialah Tan Malaka, seorang tokoh yang memiliki visi begitu jauh ke depan hingga tak seorang pun di zamannya mampu memahaminya. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang jauh lebih besar daripada pengakuan yang pernah dia terima. Dalam masa pelariannya, Tan Malaka ini hidup dengan lebih dari 20 nama samaran. Dia ini juga berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain seperti Tiongkok, Filipina, Thailand, Vietnam, dan juga Singapura. Lalu dia juga sering muncul di forum-forum internasional. Di sana dengan keahliannya berpidato dan kecerdasannya ini, dia meminta dukungan kemerdekaan untuk bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Nah, berkat kecerdasannya, namanya dikenal luas oleh petinggi komunis internasional ketika itu, seperti Joseph Stalin, Ho Chi Minh, M.N. Roy, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, ia ini juga masuk ke dalam daftar hitam Interpol dari negara-negara kolonial seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan juga Belanda. Sebelumnya kita akan bahas dulu masa kecilnya. Tan Malaka ini lahir pada tahun 1897 di Sumatera Barat. Dengan nama aslinya adalah Ibrahim. Sejak kecil, dia ini sudah dikenal sebagai anak yang sangat tekun dan haus akan ilmu pengetahuan. Dia bukan anak biasa, rasa ingin tahu dan daya intelektualnya ini jauh di atas rata-rata anak di zamannya. Nah, dia berasal dari keluarga Minangkabau yang kental dengan adat istiadat. Ia ini juga mulai mengenal dunia modern lewat pendidikan di sekolah Belanda, tempat yang hanya bisa diakses oleh anak-anak terpilih ketika itu. Pada masa itu, kolonialisme Belanda sudah mengakar kuat. Mereka bukan hanya menguasai tanah, tapi juga pikiran rakyat lewat sistem pendidikan yang sengaja dirancang untuk melahirkan tenaga kerja yang patuh. Tapi Tan Malaka, beliau ini menolak untuk tunduk. Nah, dia terus menuntut ilmu pengetahuan hingga akhirnya mendapatkan kesempatan yang langka, yaitu beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Di sanalah pikirannya berkembang dengan sangat pesat dan sangat liar. Di Belanda, Tan Malaka tidak hanya belajar ilmu eksakta dan sosial, tapi dia juga menyerap berbagai ideologi yang sedang bergejolak di Eropa ketika itu. Dia ini banyak membaca karya-karya pemikir kiri seperti Karl Marx, Lenin, dan juga Friedrich Engels. Namun dia tidak hanya sekedar menghafal dari apa yang dia pelajari. Dia mengolah semua ideologi itu dan menafsirkannya dalam konteks bangsa yang sedang terjajah. Tan Malaka menyadari perjuangan membebaskan bangsa itu tidak hanya cukup dengan senjata, melainkan juga dengan kesadaran yang kolektif tentang hak dan kemerdekaan. Jadi disinilah benih perjuangannya mulai tumbuh, berakar kuat dari Marxisme yang dia tafsirkan secara mandiri. Kemudian sekembalinya Tan Malaka ini ke tanah air, Tan Malaka langsung terjun ke dunia pendidikan dan pergerakan. Ia yakin cara yang paling efektif untuk membebaskan
bangsa adalah dengan mencerdaskan rakyat. Dia mendirikan sekolah-sekolah, menulis pamflet dan artikel yang membangkitkan kesadaran kelas bawah. Dia berbicara tentang keadilan, kesetaraan, dan perlawanan terhadap imperialisme. Namun pandangannya yang tajam dan menantang ini justru dianggap berbahaya oleh kekuasaan koloni ketika itu. Akhirnya Belanda mengasingkannya. Tapi justru di pengasingan itulah pemikirannya ini semakin matang. Ia berkelana dari satu negara ke negara lain, seperti yang kita sebutkan tadi, Singapura, ada Filipina, ke Burma, ke Thailand, hingga juga ke Uni Soviet. Dalam pelariannya, ia ini terus menulis. Salah satu tulisan karya bukunya yang paling monumental itu adalah yang berjudul Madilog. Kalian pasti tahu Madilog ini singkatannya dari materialisme, dialektika, dan logika. Sebenarnya ada banyak buku karya Tan Malaka lainnya seperti Nar di Republik Indonesia, juga dari penjara ke penjara, ini 3 jilid. Ada buku yang berjudul Semangat Muda, dan juga ada masih banyak buku-buku lainnya yang ditulis oleh Tan Malaka. Namun yang sangat terkenal hingga hari ini adalah buku Madilog, yaitu materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini menjadi sintesis dari semua pemikirannya, menggabungkan filsafat barat dengan kebutuhan perjuangan rakyat Indonesia. Dalam Madilog, Tan Malaka menolak mentah-mentah fatalisme dan tahayul yang melekat kuat di rakyat Indonesia ketika itu. Dia ini ingin membebaskan bangsa dari cara berpikir mistis menuju berpikir yang rasional. Dia bukan cuma mengutip teori-teori dari Eropa, tapi membumikannya ke dalam konteks Indonesia yang masih banyak dikelilingi mitos dan dogma ketika itu. Sebenarnya bukan ketika itu ya, ketika sekarang ini juga mitos dan dogma juga sangat berkembang pesat di negeri tercinta kita ini. Jadi dia adalah salah satu dari sedikit tokoh yang menyadari bahwa perjuangan politik harus disertai dengan revolusi dalam cara berpikir. Ironisnya, saat tokoh-tokoh lain mulai menapaki panggung politik Indonesia, nama Tan Malaka justru menghilang. Dia tidak mau ikut dalam kompromi politik. Dia menolak keras perundingan Linggarjati dan Renville karena menurutnya itu hanya bentuk penyerahan diri terhadap kolonialisme gaya baru. Ketika Soekarno-Hatta memilih jalan diplomasi, Tan Malaka tetap berada di garis keras, yaitu tidak ada kompromi dengan penjajah. Lalu dia membentuk Persatuan Perjuangan, sebuah gerakan politik yang secara terang-terangan menolak segala bentuk perundingan dengan Belanda. Pandangan inilah yang membuatnya berseberangan dengan pemerintah Indonesia yang baru berdiri saat itu. Dia bukan hanya dianggap oposisi, tapi juga ancaman politik secara nyata. Akibatnya, sikapnya yang tidak mau tunduk pada arus politik pragmatis membuat banyak tokoh menjauhi Tan Malaka ini. Dia kembali terpinggirkan, bahkan dipenjara oleh pemerintahan republiknya sendiri. Jadi Tan Malaka adalah korban dari sejarah yang sedang dibentuk oleh orang-orang yang ingin cepat mendapatkan pengakuan internasional, meskipun harus bernegosiasi dengan bekas penjajah. Namun meskipun di penjara, dia ini tidak pernah berhenti menulis. Baginya perjuangan itu tidak harus selalu dengan senjata. Menulis adalah bagian dari revolusi. Dia sadar bahwa sejarah tidak hanya ditentukan oleh peluru, tapi juga oleh gagasan. Tan Malaka bukan hanya sosok yang cerdas dan keras kepala, dia ini juga sosok yang kesepian. Karena kan dia hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Dia juga selalu dibayangi oleh pelarian, pengawasan dan pengkhianatan. Tapi dia tidak pernah berhenti percaya bahwa perjuangan harus dilanjutkan walau dengan segala konsekuensinya. Salah satu momen penting adalah ketika ia kembali ke Indonesia
setelah proklamasi 1945. Banyak yang mengira Tan Malaka akan diberikan peran penting dalam pemerintahan, tapi itu tidak terjadi. Tan Malaka justru memilih jalan lain. Ia mengkritik keras pemerintahan Soekarno-Hatta yang dinilainya terlalu lembek terhadap Belanda. Dalam pandangannya, perundingan dengan penjajah hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat. Ia mencium adanya kompromi politik yang mengorbankan idealisme kemerdekaan sejati. Lalu Persatuan Perjuangan yang ia bentuk menjadi alternatif politik yang cukup besar. Mereka menginginkan perjuangan bersenjata ini dilanjutkan sampai Belanda benar-benar hengkang tanpa syarat. Namun suara mereka dianggap terlalu keras dan mengganggu proses diplomasi yang sedang dibangun ketika itu. Akibatnya Tan Malaka kembali dicebloskan ke dalam penjara. Ironisnya, seseorang yang sepanjang hidupnya memperjuangkan kemerdekaan bangsa justru ditahan oleh bangsanya sendiri. Setelah dibebaskan, Tan Malaka menghilang lagi. Dia menyusuri pedalaman Jawa. Dia membaur dengan rakyat biasa. Namun itulah awal dari akhir perjalanannya. Kemudian pada tahun 1949 saat Indonesia sedang dalam proses pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan tentara Republik Indonesia di Kediri. Tanpa proses pengadilan, dia dieksekusi secara diam-diam. Sosok revolusioner ini tewas bukan di tangan penjajah, melainkan oleh anak bangsa sendiri. Tidak ada pemakaman, tidak ada penghormatan resmi baginya. Bahkan tidak ada kuburan yang jelas. Tan Malaka hilang dari sejarah, seolah-olah sengaja dihapuskan. Lama setelah kematiannya, barulah perlahan namanya mulai diakui kembali. Tapi pengakuan itu tetap tidak sepenuhnya. Dia bukan pahlawan yang sering disebut di upacara-upacara sekolah. Dia lebih sering menjadi bahan perdebatan. Padahal Tan Malaka bukan sekedar tokoh kiri atau kanan. Dia ini berada di jalur yang sangat unik. Seorang nasionalis yang berpikir global, seorang revolusioner yang tetap setia pada prinsip, dan seorang intelektual yang memilih hidup sederhana bersama rakyat. Nah, pemikirannya ini jauh melampaui zamannya. Dalam karyanya Madilog, Tan Malaka menekankan pentingnya berpikir logis dan kritis. Ia ingin bangsa ini lepas dari kungkungan mistisme, dogma, dan fatalisme. Tan Malaka ini sudah melihat bahwa kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan pikiran itu hanyalah kemerdekaan yang semu. Sayangnya bangsa ini belum sepenuhnya siap menerima pemikiran yang semacam ini. Ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Seorang pahlawan nasional tapi dilupakan oleh bangsanya sendiri. Namun barangkali itulah takdir seorang pemikir revolusioner. Mereka tidak diakui di zamannya karena mereka terlalu jauh ke depan, hingga dianggap mengganggu kenyamanan sistem yang ada ketika itu. Tapi justru karena itulah mereka ini menjadi penting. Tan Malaka mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah titik akhir, tapi titik awal. Ia bukan tujuan akhir perjuangan, melainkan awal dari perjuangan yang baru, yaitu melawan kebodohan, ketidakadilan, dan ketakutan untuk berubah. Dia bukan pemimpin yang menyukai panggung, dia memilih untuk hidup sederhana dan menyatu dengan rakyat kecil. Dia berani hidup dan mati untuk sebuah ide. Dan sekarang setelah sekian lama kita mulai menyadari bahwa bangsa ini berutang besar pada sosok seperti dia. Seorang guru yang tidak memiliki ruang kelas, seorang pejuang yang tidak memiliki pasukan, seorang filsuf yang tidak memiliki mimbar. Hidup Tan Malaka. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, 17 Agustus 2025.
Saya Irfan Aswandi, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.